Kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua bakalan kasih kalian tutorial lagi. Dan gua kali ini akan kasih kalian tutorial penggunaan track motion di After Effects. Dan ini juga merupakan salah satu vlog yang rentetan dari efek Rasengan yang kemarin gua share. Nah, kemarin gua bilang 3 step ya, gua lupa track motion, jadi sebenarnya ada 4. Yang dimana kemarin udah gue bahas screen-nya. Hari ini track motionnya. Vlog ketiganya nanti bahas tentang penggunaan efek Rasengan dan petir-petirnya. Lalu keempat juga ada aura. Jadi ada 4. Jadi gue kemarin salah ngomong, oke? Nah, untuk track motion ini gue sangat sarankan kalian semua pelajari, karena track motion ini merupakan salah satu basic efek yang sangat penting dalam penggunaan efek. Karena banyak hal pengembangannya, nanti bisa banyak hal keren yang bisa kalian buat dengan track motion ini, oke? Dan bagaimana caranya? Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita sudah ada di After Effects dan gue akan kasih tutorial penggunaan track motion. Nah, fitur ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk di tutorial yang pengen gue kasih tentang Rasengan ini, tapi banyak hal yang bisa kalian manfaatkan dari track motion ini. Nanti kalian akan ngerti sendiri. Sekarang gue kasih contoh dulu tentang basic dari track motion ini. Kalian pertama tentukan dulu footage-nya, dan lalu kalian tinggal drag aja masuk ke timeline-nya. Dan kalau sudah, setelah itu kalian pergi ke Windows, aktifkan centang tracker. Nah, muncul juga di sini, atau bisa juga di animasi. Di sini ada track motion. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kita besarkan dulu ukurannya kali. Nah, seperti itu. Oke, kita akan pakai di sini ada pilihan kan, ada 4. Kita pakai yang track motion untuk di tutorial ini. Setelah kalian masukin footage-nya, kalian tinggal tentukan area mana yang pengen kalian tracking. Nah, di sini gue sengaja buat titik di tangan gue, karena untuk tracking ini harus ada objek yang dia di trackingnya, dimana itu harus kontras daripada warna yang lain. Di sini kebetulan kan tangan gue warnanya tuh terang gitu ya, cerah. Nah, di sini gue kasih titik hitam supaya nanti kotak trackingnya bisa ngikutin dengan baik. Kalau misalnya tracking misalnya sini jarinya aja gitu gue tracking, itu nanti akan lost. Nggak paham? Nah, ikutin aja sih ini. Setelah itu tinggal klik tracking, track motion, nanti keluar kotak. Nah, ini kotak ini akan mengikuti titik hitam ini. Dan untuk kotak yang di tengah adalah track utamanya, yang ini akan mengikuti. Dan kalau ada sedikit geser loss, ini buat jaga-jaga aja sih kotak ini. Kotak yang keduanya ini, kalau misalnya dia agak nanti geser, dia masih nge-track selama masih dalam area yang kotak besar. Dan kalau sudah, otomatis aja di sini ada play, maka dia akan secara otomatis akan mengikuti nge-track. Dan kita tinggal tunggu aja. Sudah beres tracknya, dan kebetulan nggak ada yang putus ya. Oke, ini trackernya tadi sampai sini. Nah, kalau seandainya di tengah jalan misalnya pas lagi nge-tracking gitu, ternyata kotak ini bergeser keluar misalnya gitu, kalian kembali ke titik sebelumnya gitu ya. Misalnya kalau ada terjadi dia keluar, kalian tinggal geserkan aja kotak ini kembali ke titik objek yang di tracking. Lalu start kembali di play. Kebetulan di sini nggak ada yang loss, trackingnya cukup baik, nge-track tanpa ada yang loss. Kalian bisa mundur juga, tracknya bisa mundur. Aku kasih contoh misalnya ya,
Ini kalau mau mundur, misalnya di tengah jalan tuh ada yang geser, kalian bisa mundur, pilih yang ini, maka dia akan track mundur. Dan kalau tiba-tiba ada yang lost, tinggal spasi untuk stop, lalu kalian geserkan lagi aja trackingnya, misalnya keluar gitu ya, kalian tinggal balikin lagi, lalu kalian play kembali. Oke? Di kasus ini kebetulan nggak ada yang lost, nah, nge-tracknya cuma sampai sini aja. Selesai. Dan setelah itu kalian pergi ke sini, new, di sini ya, area yang sini, klik kanan, lalu new, cari yang null object. Nah, setelah null object seperti ini, pilih yang di tracker ini, edit target, pilih klik yang null, layer 01, oke kan? Lalu pilih apply, maka X dan Y, oke. Maka hasil tracking tadi pindah ke 0 semua, jadi merah seperti ini. Di sini sudah tidak. Oke. Nah, ini dia yang merah itu, ngikutin. Stop. Oke, setelah itu kalian bebas mau masukin apa aja bisa. Di sini gue kasih contoh yang Rasengan ya. Cari Rasengan. Masukin. Sorry, project dulu. Jadi ini gampang banget, bro. Kalian masukin aja Rasengan ke sini. Das. Lalu Rasengan yang paling atas kita berubah jadi add, bertransparan. Nah, Rasengannya mau mulai yang besar di mana nih? Kan di sini. Tinggal geser aja, nutupin titik ini. Sini berarti gitu. Sini. Oke, jadi kira-kira. Lalu di sini kan ada yang tanda kayak tali ini. Kalian klik, punyanya Rasengan ya. Klik, lalu koneksikan dengan 0. Dan setelah itu semua pergerakannya otomatis akan mengikuti tracking. Nah, seperti itu. Nah, kalau belum pas, kalian tinggal geser kembali aja sampai pas. Nah, oke. Gampang, mudah, tapi banyak hal yang bisa kalian lakukan di sini. Dan tidak hanya ini, kalian apa aja yang mau kalian masukin semuanya akan pasti bisa ngikut hasil dari tracking tadi. Contoh, misalnya gue habis download apa kemarin, tulisan YouTube, masukin aja tulisan YouTube misalnya, terus gue masukin di atasnya, udah pasin gitu ya. Matiin dulu yang Rasengan, misalnya tulisan YouTube di sini, atau mau di mana aja di sini juga boleh. Pokoknya dia akan ngikutin pergerakan hasil tracking tadi. Misalnya di sini, lalu talinya koneksikan dengan 0, maka ini akan lihat. Oke, ini fungsi tracking. Anjib nggak tuh? Tapi YouTube-nya nggak bisa kabur. Oke, gua hapus dulu yang ini. Nah, ini yang Rasengan. Dari sini sebenarnya kalau udah punya bayangan lah ya untuk yang part ketiganya. Tapi part ketiga itu ada beberapa tambahan lagi, nanti akan gue kasih. Dan tracking nggak hanya sampai situ. Gue akan kasih satu lagi. Ini gue hapus. Gue masih ada satu lagi karena tracking itu ada dua konsep. Ini kita masukin. Tadi kan cuma satu yang di track. Nah, kalau ini dua objek yang kita track. Ke sini aja kita masukin. Sama seperti tadi, pergi ke track. Dan kali ini yang pengen gua track adalah tangan gua. Tapi di sini kan cuma satu. Kita pengen adanya dua. Caranya aktifkan aja ini, position, rotasi centang, scale centang. Maka dia akan jadi dua seperti ini. Dan tangan gua kontras dibanding pakaian gua yang warnanya hitam. Kali ini kita pakai yang objek kontrasnya terang. Sini adalah kasusnya tangan gua. Yang gedenya buat pengaman. Oke, setelah itu
track tangan gue, tinju gue sengaja ditinju biar dia enak buat nge-tracknya. Dan kalau sudah seperti ini, oke, sama seperti tadi, kita langsung analyze track. Nah, di sini kalian bisa lihat loss object trackingnya. Kalian tinggal kembalikan aja, mundur lagi di bagian area yang loss pertama kalinya, lalu keposisikan di object trackingnya, dan kalian bisa start play otomatis atau manual. Oke, kita sudah beres trackingnya, dan ini hasil trackingnya. Wah. Oke, sama seperti tadi, di area ini klik kanan new, pergi ke null object. Setelah ini null object, pergi ke area trackingnya, pilih yang edit target 01, oke kan, dan apply, oke kan lagi, dan selesai. Oke, trackingnya sudah jadi. Setelah itu sama seperti tadi, kalian tinggal masukin aja apapun objek. Contoh kayak tadi lagi aja ya, Rasengan-nya kita masukin di atas. Oke, kita pilih add, dan kita pilih yang lasso, tali lasso ini ke 0, dan selesai. Kita letak rasengannya pas di tengah, dan iya. Oke, seperti itu. Gampang ya, apapun ini bisa kalian buat. Misalnya kalian juga bisa buat kata-kata, misalnya apa, video maker gitu ya, dan nolnya tarik tali, dan lihat. Oke, asik. So, sekarang kalian udah bisa paham ya buat nge-tracking objek, dimana kita bisa membuat gambar mengikuti pergerakan yang sudah kita tracking. Dan ini bermanfaat, banyak hal yang bisa kalian gunakan di sini, terutama di yang Rasengan. Kalian jadi sekarang udah bisa punya bayangan di mana di tutorial Rasengan yang tangan gue berputar-putar, terus si Rasengannya mulai membesar ngikutin tangan seperti ini tadi. Ya, ini caranya hanya seperti ini. Oke? Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa part 3-nya besok juga akan gua bahas. Gua akan buat tutorialnya lagi, bagaimana cara membuat Rasengan ini plus dengan petir-petirnya dan sedikit sentuhan gradingnya. Oke, itu dia tadi triknya, dan bagaimana? Sangat-sangat gampang, bukan? Dan sekarang kalian mungkin punya bayangan, oh ya, ternyata dengan track motion gue bisa buat hal-hal seperti ini nih, gitu. Banyak hal keren lah, nggak hanya buat efek-efek api atau aura seperti Rasengan. Bisa track kayak apa, title gitu kan, buat kayak graphic motion gitulah. Dan itu semuanya menggunakan tracking ini, oke? Jadi segitu aja tutorial dari gua buat kalian, dan semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu vlog gua berikutnya yang bahas step 3 tentang penggunaan manipulasi efek Rasengannya. Dan gua akan usahakan besok sudah tayang, oke? Sampai ketemu lagi di tutorial gua lainnya.